Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih caranya menjadi milioner, bukan ya, tapi bagaimana caranya menjadi pendidik yang inovatif, terutama untuk generasi adaptif yang kreatif. Kita nanti akan bahas beberapa topik ya, jadi mohon kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa disimpan pertanyaannya terlebih dahulu. Oke, silahkan untuk menuliskan satu kata berdasarkan gambar ini. Jadi, kira-kira ini gambar apa sih sebenarnya gitu ya? Apa yang identik dengan gambar yang ada di kanan ini? Mungkin bisa diketik di kolom chat. Silahkan. Nah, kalau tadi kita lihat ternyata di slide sebelumnya ya, itu iguana. Berarti iguana adalah hewan yang identik dengan kata adaptif atau adaptasi. Kenapa kok orang butuh adaptasi? Nah, itu adalah poin yang harus kita cari ya alasannya. Nah, kalau dilihat ini ya, mungkin rekan-rekan kalau dari gambar ini ada mungkin tiga merek ya. Yang pertama saudara lihat gitu ya, mungkin ini tahun berapa ya terkenal, mungkin 2000-an gitu ya. Itu saya juga sempat masih pakai HP ini nih. Kalau saudara masih ingat gitu ya, ibaratnya mau dilempar mau dari ketinggian gitu ya, tapi yang nggak ekstrim ya, itu bisa ya, bisa awet gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang Anda masih pakai merek ini enggak gitu ya. Nah, itu menjadi pertimbangan gitu ya. Kalau kita lihat yang dua di kanan ini adalah pendatang baru atau newcomers gitu ya. Ada Samsung, kemudian ada Apple gitu ya. Dan ini adalah promotor atau inovator bagi ini ya, industri teknologi komunikasi gitu ya. Kenapa kok bisa kita harus mempelajari ini? Coba kita lihat gitu ya. Apa yang terjadi dengan proses Nokia yang tidak menjadi sesukses dua rekannya lainnya gitu ya. Karena tidak bisa beradaptasi dengan kebutuhan yang saat ini gitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ini adalah 5 tahapan dari disruption in technology. Jadi ada the Kodak moment, ada internet infrastructure, kemudian ada technology meets disruptive business models, and internet of things, and artificial intelligence, and the adoption curve. Jadi kalau kita lihat ada 5 stages, jadi nanti rekan-rekan bisa tahu. Ternyata ada yang harus dipelajari. Dari Kodak moment itu adalah kegagalan ya. Internet infrastructure adalah kaitannya dengan keuntungan yang seperti apa sih sebenarnya dengan pembangunan tiang-tiang listrik, tiang jaringan-jaringan seluler gitu ya, termasuk apa itu namanya tower-tower gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan teknologi yang bertemu dengan bisnis yang disruptif gitu ya. Kalau disruptif itu berarti ibaratnya kalau semuanya sudah stabil berdiri, kemudian ada satu startup itu bisa menjadi disruption gitu ya, atau mengganggu. Nah, selanjutnya adalah Internet of Things dan Artificial Intelligence. Mungkin ini adalah hal yang baru, termasuk kalau saudara lihat itu ada saya mention Sophia. Anda mungkin bisa cek di internet siapakah Sophia gitu ya, robot AI yang pertama yang cantik ya dari Taiwan. Nanti kenalan dulu. Kemudian selanjutnya adalah the adoption curve, yaitu VR, AR ataupun lainnya, termasuk mungkin sekarang pengembangan dari machine learning gitu ya. Silahkan nanti dicoba untuk cari satu persatu, itu pertemuan kita kali ini. Silahkan untuk dibagi 5 kelompok kaitannya dengan 5 stages of technology disruption. Silahkan, saya rasa itu kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi makna kata adaptif itu saudara bisa lihat ada 3 poin ya. Jadi something that is adapted, atau intinya tadi adalah beradaptasi. Kalau nggak bisa beradaptasi berarti gagal. Dan jangan lupa PR-nya tadi ada 5 stages of technology disruption. Terima kasih.